Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, MMMkom, selaku penguji 1, dan Bapak Dr. David Eskom, MCS Mkom, selaku dosen penguji 2, serta Ibu Triwidayanti, ST Mkom, selaku dosen penguji 3. Perkenalkan, nama saya Verita Octavia dengan NIM 222102515, Prodi Teknik Informatika, dengan peminatan Intelijen Sistem. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perancangan Analisis Sentimen Ulasan Layanan Pelanggan menggunakan Naive Bayes pada Range Beauty Care. Di bab 1 pendahuluan latar belakang, ini latar belakang ulasan pelanggan merupakan cerminan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Namun, proses analisis ulasan di Range Beauty Care masih dilakukan secara konvensional, sehingga kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis untuk menganalisis sentimen ulasan pelanggan. Algoritma Naive Bayes dipilih karena bersifat sederhana, efisien, dan mampu mengklasifikasikan data teks secara objektif berdasarkan perhitungan probabilitas. Selanjutnya, permasalahan bagaimana penerapan algoritma Naive Bayes dapat mengklarifikasikan ulasan pelanggan menjadi sentimen positif, negatif, dan netral secara akurat pada range beauty care. Lalu, pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada analisis sentimen ulasan pelanggan menggunakan algoritma Naive Bayes pada data teks dari range beauty care, tanpa mencakup data non-teks dan analisis sentimen mendalam, serta dibatasi pada periode tertentu. Selanjutnya, di ruang lingkup penelitian berfokus pada perancangan dan penerapan sistem analisis sentimen ulasan pelanggan menggunakan algoritma Naive Bayes. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, pemrosesan teks, dan klasifikasi sentimen ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Hasil analisis digunakan untuk mengambil keputusan manajemen. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu pertama merancang aplikasi analisis sentimen ulasan pelanggan, terus mengklasifikasikan ulasan pelanggan ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral secara otomatis dan akurat. Ketiga, membantu manajemen range beauty care dalam memahami persepsi pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi penulis, mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan algoritma Naive Bayes untuk analisis sentimen, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Lalu, manfaat penelitian bagi perusahaan itu membantu range beauty care menganalisis persepsi dan tingkat kepuasan pelanggan secara lebih objektif dan efisien, secara dasar meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, bab 2, landasan teori dan penelitian terdahulu. Naive Bayes menurut Julfasky dan Martin 2019, algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang sederhana, cepat, dan efektif untuk analisis teks. Lalu, machine learning, Talitar 2024, itu metode pembelajaran dari data untuk mengenali pola dan melakukan klasifikasi secara otomatis. Ini adalah penelitian terdahulu saya. Ada dari Liumbing 2020, topik sentiment analysis, meaning option, sentiments, dan emotion untuk menganalisis ulasan pelanggan range beauty care. Lalu ada Shram dan Singh 2021, topiknya customer review classification using Naive Bayes for e-commerce feedback. Penerapan algoritma Naive Bayes pada data ulasan pelanggan e-commerce yang relevan dengan konteks range beauty care. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan terdapat gambar kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur perancangan dan pengujian sistem analisis sentimen ulasan pelanggan di range beauty care menggunakan algoritma Naive Bayes. Penelitian ini dimulai dari perumusan masalah, dilanjutkan dengan perancangan sistem menggunakan metode prototype model dan pemodelan UML. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python, MySQL sebagai basis data, serta HTML dan CSS untuk antarmuka. Tahap akhir dilakukan pengujian secara eksperimental untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, bab 3, gambaran umum range beauty care. Di sini ada struktur organisasi range beauty care, ada owner, penanggung jawab, lalu kasir, perawat, serta 5 terapis lainnya. Saya akan jelaskan. Gambaran umum Res Beauty Care. Res Beauty Care didirikan pada tahun 2018 oleh Reni Alvina Megbar Purba yang berawal dari pengalaman pribadi sendiri dalam menghadapi keterbatasan waktu untuk melakukan perawatan kecantikan. Sehingga muncul ide untuk menghadirkan tempat perawatan yang menyediakan layanan lengkap dari ujung kepala hingga kaki dengan konsep nyaman dan terjangkau. Dance Beauty Care menawarkan berbagai layanan seperti perawatan rambut, perawatan wajah, food spa, dan nail art dengan jam operasional setiap hari pukul 9 pagi sampai 8 malam. Meskipun penetapan harga yang ramah di kantong, Res Beauty Care tetap mengutamakan kualitas hasil perawatan agar mampu bersaing dengan tempat perawatan lainnya. Selain itu, Range Beauty Care menerapkan sistem pelayanan yang fleksibel melalui reservasi maupun layanan langsung untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi pelanggan. Selanjutnya, bab 4, metodologi penelitian. Bentuk penelitian dalam penelitian ini itu adalah studi kasus, itu pendekatan yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu objek penelitian untuk memahami permasalahan yang terjadi secara nyata. Lalu, untuk metode pendekatan pada penelitian ini yaitu Design Science Research yang berfokus pada perancangan dan pengembangan artefak berupa aplikasi analisis sentimen ulasan pelanggan menggunakan algoritma Naive Bayes. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data ulasan pelanggan Res Beauty Care yang berasal dari Google Review, media sosial Instagram, serta arsip internal berupa pesan WhatsApp pelanggan. Lalu wawancara yang dilakukan dengan pemilik dan karyawan Res Beauty Care untuk memperoleh informasi pendukung mengenai proses layanan, pengelolaan ulasan pelanggan, serta kebutuhan sistem analisis sistem yang sentimen yang dikembangkan. Lalu ada metode pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan interaksi secara langsung antara peneliti dan pengguna dalam pengembangan sistem. Pengembangan dimulai dari tahap komunikasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem Range Beauty Care. Kemudian perencanaan cepat, pengembangan sistem meliputi tujuan ruang lingkup dan fitur utama aplikasi analisis sentimen. Dilanjutkan dengan modeling menggunakan UML, serta pengembangan prototipe dan umpan balik. Lalu untuk perancangan sistem, penelitian ini menggunakan UML untuk menggambarkan struktur dan alur kerja sistem secara visual. Diagram yang digunakan ada use case, sequence, activity diagram, dan class diagram.
Lalu pengujian sistem pada penelitian ini menggunakan pengujian eksperimental dengan melakukan percobaan langsung menggunakan data ulasan pelanggan sebagai objek pengujian dataset. Dibagi menjadi data latih dan data uji untuk melatih model serta mengamati hasil klasifikasi sentimen yang dihasilkan oleh sistem. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.